Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua di sini selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Balik lagi ke channel aku ya teman-teman. Nah, kali ini aku tuh mau buat video budgeting dalam rumah tangga aku sendiri untuk bulan Maret 2022. Nah, kenapa budgeting tuh penting banget ya teman-teman menurut aku? Jadi biar enggak jadi orang kaya sehari atau enggak jadi orang kaya selama seminggu aja. Kenapa bisa begitu? Jadi aku tuh sebelum menerapkan sistem budgeting ini, kalau dikasih uang sama suami tiap beliau habis gajian tuh, jadi selama seminggu berasa jadi orang kaya. Poya-poya, jajan ini itu, belanja ini itu, yang bahkan aku kadang gak butuh. Tapi selama 3 minggu ke depannya tuh udah mulai kelimpungan. Jadi udah mulai cemas ini karena duit menipis. Sedangkan ke suami gajian tuh masih lama. Malah gak jarang ya temen-temen, kadang uang aku tuh gak cukup sampai ke tanggal suami gajian lagi tuh. Udah keburu habis soalnya. Tapi alhamdulillahnya ya, setelah pakai metode budgeting ini aku tuh sedikit-sedikit bisa nabung. Ya walaupun gak besar, tapi seenggaknya saat suami atau aku butuh uang cash yang sifatnya urgent, bisa pakai dulu uang tabungan aku gitu. Tapi tetap aja ya teman-teman, walaupun aku pakai uang tabungan tuh, kalau aku ada rezeki dadakan dari suami, suka aku gantiin juga uangnya. Jadi insya Allah untuk uang tabungan mas selalu ada ya, insya Allah. Apalagi kalau uang tabungannya itu suami aku yang pakai ya, suami aku yang pinjem, tetap harus digantiin juga. Malah kadang aku lebih bawel, kapan nih mau digantiin duit tabungan aku gitu kan ya. Kalau dulu makan ya boro-boro buat nabung, boro-boro punya tabungan sendiri. Uang bulanan aja kan kadang-kadang udah habis duluan sebelum suami gajian lagi. Alhamdulillahnya ya teman-teman, jadi aku menemukan metode ini. Jadi dengan ini juga cara aku mengelola keuangan pun berubah, yang insya Allah jadi lebih baik begitu jadinya ya teman-teman. Jadi di sini cara aku mengelola keuangan dalam rumah tangga aku tuh, aku selalu buat daftar pengeluarannya lebih dulu. Nah, kalau aku pribadi, aku ngebagi pengeluaran aku tuh jadi 10 pos pengeluaran ya teman-teman. Yaitu yang pertama itu nabung, terus diikuti sama pengeluaran-pengeluaran yang lain ya, seperti belanja bulanan, beli token listrik, beli beras, beli gas, sama belanja mingguan, dana darurat, dan sedekah. Nah di sini kan karena dalam sebulan itu rata-rata ada 4 minggu ya teman-teman. Jadi aku bikin untuk belanja mingguannya ada 4 pos ya untuk setiap minggu masing-masing jadinya. Nah buat teman-teman semua yang mungkin nanya, mungkin aneh ya, kok kenapa pembagian pos-posnya kok dikit banget, kok bayar kewajibannya tuh cuman bayar listrik doang. Nah jadi emang ya, aku mah emang kebagian untuk beli token listrik aja. Jadi untuk kewajiban-kewajiban yang lain kayak bayar wifi, bayar iuran lingkungan, bayar iuran air, dan bayar cicilan-cicilan yang lain tuh emang udah langsung dibayarkan sama suami. Jadi urusan suami itu mah ya gak diserahin ke aku. Jadi aku mah emang fix ngurusin keperluan rumah tangga aja. Jadi untuk keperluan dapur dan belanja sehari-hari aja. Jadi gitu ya teman-teman.
Nah, jadi gitu ya teman-teman. Setelah kita buat pos-pos pengeluarannya masing-masing, terus kita catat pengeluaran apa aja yang akan misalnya kita keluarkan bulan ini, nanti uangnya juga harus kita pisahin sesuai pos-posnya ya. Jangan lupa, pokoknya itu yang terpenting. Nah, dalam budgeting ini, selain kita harus buat pos-pos pengeluaran untuk dibelanjakan, ada hal yang gak kalah penting yang harus kita bikin juga nih teman-teman. Kita juga harus bikin daftar belanja bulanan. Kenapa sih belanja bulanan aja kok harus dicatetin apa aja barang-barang yang harus dibelinya? Jadi gini ya teman-teman, manfaat dari mencatat barang-barang yang mau dibeli saat kita mau belanja bulanan tuh. Jadi selain biar gak ada barang-barang yang kelupaan dibeli atau barang-barang yang miss buat dibeli, kita juga bisa meminimalisir belanja hal-hal yang gak dibutuhin alias menghindari apa itu yang namanya lapar mata. Ya, namanya juga perempuan ya teman-teman, namanya juga wanita. Pasti ijo kan kalau ngelihat barang-barang tuh, apalagi barang-barang yang lagi diskon. Nah, diusahain ya teman-teman. Untuk aku pribadi sih, jadi walaupun barang itu lagi diskon gede, kalau misalnya kita nggak butuh atau nggak masuk dalam list belanja, ya tetep nggak akan aku beli ya. Soalnya buat apa? Untuk menghindari beli barang-barang yang enggak lagi aku butuhin saat itu. Jadi ya nanti aja belinya pas aku butuh kan. Nah, kalau lagi belanja bulanan tuh suka kalap jajan gak sih Ran? Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau jajan sih suka ya. Jadi kalau lagi belanja bulanan, kalau sekiranya masih ada budget setelah beli keperluan yang ada di list tuh, aku juga suka kok beli jajan. Ya paling buat ngemil-ngemil aja gitu. Tapi kalau sampai kalap, alhamdulillah nggak pernah ya. Palingan yang paling sering kalap jajan kalau lagi belanja bulanan tuh malah suami ya. Nah, kalau dia udah dateng kalapnya tuh, suka aku todong lagi aja. Jadi kalau dia lagi kalap tuh suka jadi over budget gitu aku belanjanya. Ya udah aku todong aja sekalian kan ya, buat nambahin uang belanja juga kan. Pasti kurang soalnya kalau dia udah kalap jajannya tuh. Nah, di sini juga aku bikin catatan pengeluarannya ya, teman-teman. Jadi di sini tuh semua tercatat ya, uang yang udah aku keluarin tuh untuk apa aja, untuk bayar apa aja, dan untuk belanja apa aja. Bahkan nih ya, untuk pengeluaran sekecil apapun tetap aku catetin ya teman-teman di pencatatan ini. Mau itu 5.000 atau bahkan kadang bayar parkir 2.000 pun aku catetin ya. Kenapa sih kok 2.000 aja sampai harus dicatetin segala? Padahal mah biarin aja. Ya gimana ya, bukan gitu juga sih ya teman-teman. Jadi aku catetin ini tuh biar nggak ada pengeluaran yang loss gitu, biar nggak ada pengeluaran yang cuma-cuma. Jadi semua pengeluaran maupun pemasukan itu ada catatannya ya teman-teman, biar kita nggak pusing uang kita tuh kemana, biar kita nggak liar istilahnya mah ya. Dan untuk step yang terakhir, jadi setelah aku buat daftar pengeluaran dan aku tetapin besarannya berapa-berapa tiap pos-pos tuh, aku pisahin uangnya pakai dompet disiplin ini teman-teman. Kenapa harus pakai dompet disiplin kayak gini? Jadi biar uangnya tuh nggak kecampur satu sama lain. Juga untuk memudahin aku kalau memang aku mau ambil uangnya untuk belanja apa aja. Entah itu untuk belanja mingguan maupun untuk belanja bulanan.
Jadi tetap ya kalau kita mau belanja itu, kalau misalnya kita mau belanja bulanan, jadi kita harus ngambilnya di yang pouch untuk belanja bulanan. Kalau kita mau belanja mingguan, kita ambilnya di yang pouch belanja mingguan. Jadi entah itu belanja mingguan yang ke-1, belanja mingguan yang kedua, atau ketiga, atau keempat gitu loh. Jadi nggak ribet teman-teman, nggak kecampur-campur juga. Sebenarnya kalaupun nggak pakai dompet disiplin juga bisa ya teman-teman, pakai amplop. Tapi kalau amplop kan jadinya nanti banyak ya, ribet. Jadi ya aku pakai dompet disiplin kayak gini aja. Lagian murah kok, ini dompet disiplinnya nggak sampai 30.000 kalau nggak salah aku waktu itu beli gitu. Kayaknya cukup sekian dulu ya teman-teman video dari aku kali ini. Nah boleh ya teman-teman, gak capek-capek aku ngingetin. Kalau ada kritik dan sarannya boleh komen ya, atau enggak DM aku juga gak apa-apa kok. Feel free kok, DM aku selalu terbuka. Oke, last but not least, yang terakhir jangan lupa ya di like, comment, subscribe, dan share video ini di semua akun sosial yang kamu punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai ketemu lagi.